Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang darah. Yang pertama kita bahas adalah plasma darah yang sebanyak 55% terdiri atas air, zat-zat terlarut berupa protein plasma, albumin, fibrinogen, dan globulin. Berikutnya adalah 45% berupa sel-sel seluler berupa eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai transportasi oksigen dan karbon dioksida bentuknya pipi dengan cekung di tengahnya. Sel darah merah jika tidak memiliki inti sel, adapun warna merah dikarenakan adanya hemoglobin atau Hb. Sel darah merah juga merupakan komponen terbesar dalam darah, di mana satu tetes darah atau 1 mm kubiknya berjumlah 4-5 juta sel darah merah. Adapun tempat terbentuknya sel darah merah adalah di sumsum merah tulang. Usia sel darah merah 100-120 hari. Sel darah merah yang telah tua kemudian akan dirombak di dalam hati dan di limpa oleh sel makrofag. Selanjutnya di dalam hati hemoglobin dirombak kemudian diubah menjadi bilirubin atau pigmen dari empedu. Berikutnya adalah sel darah putih atau leukosit yang berfungsi melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Bentuk sel darah putih tidak tetap atau ameboid, memiliki inti sel. Satu tetesnya berjumlah 8.000 sel. Ketika jumlahnya kurang dari 6.000 sel, maka dalam kondisi leukopoipenia. Keping darah atau trombosit berperan dalam proses penutupan luka atau pembekuan darah. Bentuknya beragam, ada yang bulat, oval, dan memanjang. Tidak berinti dan bergranula atau butir kasar. 1 mm kubik atau satu tetesnya berjumlah 200.000 sampai 500.000 sel. Usianya 5-9 hari. Proses pembekuan darah. Ketika terjadi luka atau trombosit pecah, maka akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin yang di dalamnya mengandung ion kalsium dan vitamin K. Untuk kemudian trombin akan berubah menjadi protrombin menjadi trombin. Kemudian berubah lagi menjadi fibrinogen dan fibrin. Ini dilakukan oleh trombin untuk mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin sehingga luka akan tertutup kemudian. Bagian jantung. Yang pertama ada vena cava, kemudian serambi kanan, katup tricuspidalis, bilik kanan, ada yang menyebut namanya ventrikel, aorta, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, serambi kiri atau atrium kiri, katup bicuspidalis, bilik kiri, dan terakhir dinding jantung. Bagaimana darah mengalir dalam tubuh kita? Darah mengalir dalam tubuh kita mulai dari seluruh tubuh, akan masuk pertama kali ke serambi kanan. Sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2.
Dari serambi kanan darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada di dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Kemudian darah menuju serambi kiri melewati vena pulmonalis, kemudian menuju bilik kanan melewati katup bicuspidalis menuju ke bilik kiri, maksudnya melewati katup bicuspidalis. Kemudian darah menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, sehingga darah yang menuju ke seluruh tubuh kaya akan oksigen. Berikutnya adalah pembahasan tentang pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Yang pertama adalah tempat pada pembuluh nadi agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik tempatnya dekat dengan permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh untuk nadi tebal, kuat dan elastis, sedangkan untuk vena tipis dan tidak elastis. Aliran darah untuk pembuluh nadi arahnya meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh balik arahnya menuju jantung. Denyut untuk pembuluh nadi terasa, sedangkan pembuluh balik denyutnya tidak terasa. Katup untuk pembuluh nadi berjumlah 1 pada pangkal jantung, sedangkan untuk pembuluh balik katupnya berjumlah banyak di sepanjang pembuluh. Darah yang keluar untuk pembuluh nadi darahnya memancar, sedangkan untuk pembuluh balik atau vena darahnya tidak memancar. Peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, peredaran darah kecil dan di mana mulai dari bilik kanan menuju ke paru-paru dan berakhir ke serambi kiri. Adapun peredaran darah besar mulai dari bilik kiri menuju seluruh tubuh dan berakhir ke serambi kanan. Frekuensi denyut jantung pada manusia. Yang pertama adalah karena faktor aktivitas kegiatan, ada yang sedang bersandar, duduk atau berlari. Tentu frekuensi denyut jantungnya tidak sama. Frekuensi denyut jantung manusia, faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Untuk perempuan denyutnya 72 sampai 80 dan laki-laki 64 sampai 72 denyut per menit. Adapun suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh manusia maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Berikutnya adalah umur. Ya, pada janin denyut jantung mencapai 140 sampai 160 denyut per menit. Semakin bertambah umur semakin rendah frekuensi denyut jantungnya, berkaitan dengan berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Adapun frekuensi denyut manusia yang kelima adalah komposisi ion. Keseimbangan komposisi ion penting bagi normal tidaknya jantung. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah jantung koroner. Ya, penyebab utama dikarenakan adanya penyempitan pada arteri koronaria, di mana arteri koronaria tidak bisa mensuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria itu sendiri adalah arteri yang berperan di dalam mensuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung nantinya. Karena tersumbat oleh lemak dan kolesterol, ini penyebabnya, sehingga
Otot jantung tidak bisa kontraksi. Tidak hanya tidak bisa kontraksi, dan jantung juga tidak bisa berdenyut. Adapun gejala dari jantung koroner adalah dada terasa sakit, kepala pusing, nafas pendek. Yang terakhir ada terasa nyeri pada bagian lengan dan punggung. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah yang kedua adalah stroke. Ini merupakan satu penyakit di mana terjadi matinya jaringan otak karena kurangnya asupan oksigen. Karena kurangnya asupan oksigen sehingga pembuluh darah di otak tersumbat dan pecah. Penyebabnya adalah ketika kadar kolesterol dan lemak dalam darah tinggi. Yang ketiga adalah varises, di mana terjadi pembuluh vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Yang keempat, anemia. Karena kekurangan hemoglobin atau sel darah merah, di mana kadar hemoglobin dalam darah rendah. Tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Ya, disebabkan kekurangan zat besi sehingga menyebabkan pendarahan yang hebat. Hipertensi dan hipotensi. Yang kelima, hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah tinggi berada di atas 120/80 mm Hg atau air raksa. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya arteriosklerosis, juga obesitas, kurang olahraga, stres, minum alkohol, banyak makan makanan mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Gejala yang ditimbulkan dari hipertensi yaitu sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan hidung, mual, muntah, sesak napas. Hipotensi berikutnya yaitu tekanan darah kurang dari 120/80 mm Hg. Dikatakan tekanan darahnya rendah. Gejala yang muncul adalah sering pusing, sering menguap, penglihatan kurang jelas, keringat dingin, cepat lelah, dan denyut nadi lemah, muka pucat, sesak napas,